Wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bipos, kembali bersama saya Randy Niko Ramanda. Masih di studio lantai 4 Banjarmasin Pos dan masih bersama anggota DPR RI Komisi 2 Haji Ajah Aida Muslimah. Baik, kita tadi bertanya langsung saja Bu ya. Baik, kita langsung tadi bertanya mengenai ketersediaan minyak goreng gitu. Nah, sudah juga Ibu melihat fakta-fakta di lapangan juga sudah. Nah, masukan-masukan apa yang sekiranya menurut Bu Aida bisa menjadi tolak ukur bagi pemerintah daerah yang segeranya harus dilakukan? Saya kira kalau kejadian ini kan sering terulang-ulang. Baik, Nah, harusnya kan pemerintah udah tahu tuh kan, baik, baik. harus sudah jauh-jauh hari antisipasi tentang Siap. hal itu. Mm-mm. Saya pikir bagaimana pemerintah duduk mungkin ya satu Oke, meja satu meja. dengan komisi yang terkait dengan hal itu, Mm-mm. dengan dengan dinas-dinas terkait juga, bagaimana permasalahan ini untuk selanjutnya itu tidak akan terjadi lagi gitu loh. Oke. Pasti saya yakin dengan niat yang tulus ya dari semua Mm-mm. pemberi kebijakan, Baik, baik itu pemerintah, baik, DPR RI gitu kan, baik, dengan dengan kementerian, baik. pasti itu akan teratasi kok semuanya dengan Sebenarnya ya Bu ya. niat yang baik, niat Mm-mm. yang tulus, pasti insya Allah pasti akan ada jalan keluarnya gitu Iya, kan. iya. Kalau kemudian ya sebenarnya yang paling dirugikan rakyat kecil Iya sebenarnya. betul. Dengan penghasilan yang minim, kemudian mereka harus berpikir keras untuk mengantisipasi. Betul, betul. Nah, eh, di lingkungan Ibu saja, Ibu juga ibu rumah tangga Iya. gitu kan. Nah, mungkin ada tips nggak supaya untuk mengatasi ya alternatif supaya selain karena kelangkaan ini kan tentu ibu rumah tangga ini kan biasanya apa ya? Pakai margarin kayak atau dikukus aja deh kayak gitu. Sempet nggak Ibu sebagai di rumah memasak yang kayak gitu-gitu? Untuk di rumah Iya, ya sendiri, iya. pribadi. Kalau untuk margarin sih saya kira Aman, nggak perlu ya sampai begitu nggak ya. perlu untuk margarin. Tapi mungkin lebih, kalau ibu rumah tangga mungkin beralihnya mungkin lebih ke arah dibuat seperti dikukus yang Oke, tadi oke, saya oke. bilang. Terus Alternatif. juga dibikin tim, misalkan Oke. ikannya di tim. Terus juga atau dibikin sayur, Iya, ikannya dimasukkan di sayur seperti Iya, sayur iya. asam dan lain Iya, iya. sebagainya. Saya kira itu sih alternatif untuk mengurangi budget ibu-ibu supaya tidak terlalu bengkak gitu kan. Baik, kita langsung ke pertanyaan ini. Kayaknya tema kita saat ini memang lagi banyak dibicarakan dan pertanyaannya pun sudah antre, Bu. Ini pertanyaan pertama saja. Langsung dari Instagram. Ini ada dari Rihman Al-Banjari. Jadi pertanyaannya, selain minyak goreng, jangan lupa Bu, ini LPG juga ikut-ikutan naik. Jadi gimana juga Bu untuk LPG subsidi yang tidak kunjung kembali ke harga normal? Iya. Nah, bagaimana menurut Ibu Aida? Nggak apa-apa, itu kan sebagai aspirasi kan dari ya, masyarakat ya. yang ingin menyampaikan Betul, ke betul. anggota dewan gitu kan. Itu sebagai catatan juga buat saya ya Pak. Jadi ini sebenarnya bukan komisi dari saya bukan kan dari di Ibu. Komisi 2, tapi ini sebagai usulan juga, Baik. sebagai aspirasi juga dari Baik. masyarakat, dan nanti akan kami teruskan ke Komisi 7 gitu. Oh, Komisi 7 Saya sih ya. berharap mudah-mudahan, karena saya juga ibu rumah tangga ini kan keperluan gas juga kan menjadi kebutuhan Penting. yang Masuk penting pokok, untuk masuk pokok juga. memasakan, dan saya juga ikut merasakan gitu kan, dengan kondisi yang sekarang kok ini barang jadi tambah naik bukannya tambah turun gitu. Baik, kalau melihat ini kan sekarang Isra Mi'raj, sebentar lagi juga puasa, sebentar lagi iya. juga Idul Fitri, kenaikan itu akan. Iya terus. Nah, ini Ibu melihat selain LPG, mungkin di lapangan Ibu tadi sempat ada cerita mengenai kedelai. Melihatnya bagaimana? Nah, itu juga menjadi permasalahan untuk para penjual dan Bahan pembuat tahu dan tahu, tempe. karena kedelai itu kan sebagai bahan pokok untuk kebutuhan membuat tahu dan tempe. Baik. Dan itu juga menjadi makanan pokok Indonesia kan. Iya. Jadi saya kira kalau melihatnya ini kedelai, memang permasalahan itu sudah jelas kelihatan gitu kan. Dan itu juga sering terulang terus karena memang kebutuhan kedelainya dari kita itu
impor Impor ya, dari impor ya. luar negeri. Luar biasa. Sebenarnya kalau kita melihat justru produksi kedelainya hasilnya Indonesia itu lebih gizinya lebih baik, lebih tinggi dibandingkan Rasanya dengan pun yang kadang lebih dari ini, luar gitu kan. bener-bener Cuman bener. karena kondisinya yang dari luar itu kan produknya lebih mungkin kacangnya lebih besar. Iya. Terus juga mereka juga di dalamnya itu lebih kualitasnya lebih bersih, lebih baik, mungkin itu yang menjadi nilai jualnya jadi tinggi. Nah sebenarnya nggak kalah juga dengan produk dari hasil petani dari kedelai di sini gitu kan. Cuman karena kondisinya kita mungkin menampilkannya apa adanya, jadi nilainya jadi turun. Nah ini sebagai pemerintah juga dengan Kementerian Pertanian, mungkin dengan DPRD mungkin bisa nanti duduk satu meja. Bagaimana sih caranya kedelai petani Indonesia ini yang kedelainya bisa menghasilkan kedelai yang bagus, yang berkualitas, sehingga nilai jualnya punya nilai yang tinggi. Itu yang harus diatasi gitu loh. Baik, jadi nggak perlu lagi impor ke luar. Iya, ironi ya Bu ya. Kita kan punya lahan gede sebenarnya, kenapa kok malah impor? Mengingat juga bahwa kalau kenaikan, mengingat waktunya kan nggak panjang. Ini Maret sudah, puasa sudah di April ya Bu, nggak salah. April, Idul Fitri juga di Mei. Tentu pemerintah harus kerja keras sebenarnya untuk ini Bu ya. Harus sih kalau menurut saya. Mepet sekali waktunya untuk menstabilkan. Baik, kita langsung ke pertanyaan kedua Bu. Ini dari Instagram Papuyu 9. Oke. Baik, bagaimana pandangan Ibu dengan oknum yang mencoba menimbun minyak? Apakah aparat sudah tegas dalam menindak, Bu? Nah, Bu Aida melihatnya seperti apa ini, Bu? Sebenarnya memang ada tindakan juga dari kepolisian, tapi kalau saya nih berharap lebih ditindak tegas lagi, biar memberi efek jera untuk penimbun. Oke, karena ini juga keterlaluan Bu, maksudnya memanfaatkan momentum yang masyarakat kecil lagi perlu, masyarakat kecil yang kesian udah ya tadi menyengsarakan. Dan dia mengambil keuntungan di balik. Aduh. Baik, ini langsung dari Instagram juga, Instagramnya lagi rame nih Bu kayaknya Bu. Dari Rahmadani Mbak, bagaimana langkah di lapangan mengenai pengawasan dan koordinasi dengan pemerintah lokal? Faktanya stok di lapangan sepertinya sedikit. Nah, seperti gimana? Tadi kan di awal kita dibahas juga sih. Tadi sudah dibahas juga ya dari awal. Jadi pemerintah provinsi, pemerintah daerah melakukan sidak ya istilahnya ya, operasi pasar untuk stabilkan harga minyak, juga untuk melihat kekosongan stok minyak di pasar. Itu salah satunya yang harus dilakukan dan ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah, mungkin lewat satgasnya pangan, bisa juga nanti kerjasama dengan pihak kepolisian gitu. Sebenarnya kalau kita bicara minyak goreng itu kan hampir mirip kayak beras ataupun ya bahan pokok lain lah. Ketika kemudian itu hilang dari pasaran, tentu banyak pihak yang teriak, tidak hanya di rakyat kecil, rakyat menengah dan atas pun kadang ikut cawe-cawe itulah. Di level pengusaha atau di kalangan sosialita, Ibu pernah tersampaikan hal itu? Keluhan-keluhan mengenai, Ibu ini minyak goreng kenapa? Ada nggak kayak gitu? Karena kelangkaannya? Iya, kelangkaannya. Iya pernah sih. Sering ya? Sering juga. Dan ya itu tadi, kita bersama-sama juga dengan teman-teman pengusaha gitu kan, yang mereka terlibat langsung dengan dengan jualan bahan sembako ini. Sering kerjasama baik itu lewat pasar murah, baik itu lewat pasar murah Ramadan dan lain sebagainya. Dan itu sering kita lakukan, dan kita berharap sih dengan hal-hal yang kami lakukan selama ini tuh bisa mengurangi beban masyarakat yang lagi sedang menghadapi situasi kondisi ekonomi, baik itu tentang kelangkaan bukan hanya minyak lah ya, sembako, pokoknya sembako. Baik, kalau Ibu sudah sebagai satu-satunya wanita di parlemen juga bisa membaca kondisi. Bagaimana sih sebenarnya mengenai penyebab apa sih yang sebenarnya terjadi? Ini ngomongnya tidak ada apa-apa, tapi kok kesannya ada apa-apa.
Menurut Bu Aida kayak gimana? Nah, Maksudnya yang Maksudnya tidak nggak apa-apa kelangkaan ini pemerintah ngomongnya kita sudah produksi terus besar gitu, tapi faktanya di lapangan tidak ada. ya itu tadi yang saya bilang Heeh. ada Oke, permainan mungkin oke. dari oknum sehingga minyak ini menjadi langka dan Mm-mm. mahal. Mm-mm. Harusnya dari pemerintah juga sudah jauh-jauh hari antisipasi kalau kelangkaan ini Mm-mm. mungkin nanti terjadi. Nah, Mm. terus juga si pengusaha juga harus dia punya rasa apa ya, aware gitu kali ya Oke, terhadap terhadap masyarakat baik. sehingga hal-hal seperti itu tidak terjadi gitu loh. Jangan sampai Bu ya. Iya. Iya. Ini pertanyaan lagi dari Anjar Ayu, Anjar Ayue. Jadi Ibu Aida cantik, tolong dong harga minyak goreng dimurahin, tapi malah sulit dicari. Iya. Memang stoknya ada atau tidak sih sebenarnya? Itu pertanyaan pertama. Iya. Terus sekarang ditambah lagi adanya praktik di lapangan bahwa minyak goreng itu dibundling dengan barang lain. Jadi ditukar dengan beras atau untuk supaya mana yang perlu umpamanya gitu Bu. 1 liter ditukar sama beras berapa liter gitu. Ada Iya. praktik begitu. Ibu Aida sikapnya seperti apa atau melihatnya seperti apa dengan adanya praktek itu? Ya itu tadi seperti yang saya bilang tadi di awal ya, Oke. memang perlu apa ya, perlu tindak tegas sih dari Mm-mm. pihak yang terkait gitu, Mm-mm. masuk pemerintah juga untuk mengatasi hal-hal itu gitu Baik. loh. Dan saya pribadi pun sebenarnya juga melihat hal itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi saya untuk membantu membantu bersama juga dengan teman-teman untuk Mm-mm. mengatasi Mm-mm. mengatasi hal itu gitu loh. Mm-mm. Teman-teman dari Ibu tadi sempat cerita mengenai aktivitas IWAPI juga. Itu kan sebuah terobosan sebenarnya. Bahwa kepedulian terhadap ketiadaan minyak goreng itu kemudian direpresentasikan dalam bentuk operasi pasar. Nah, mungkin apakah ini juga harus dilakukan menurut Bu Aida ya? Apakah ini juga perlu dilakukan organisasi-organisasi lain atau kayak gimana, Bu? Iya, Seharusnya ya, seharusnya memang iya masif ya. karena kita punya rasa empati kan Mhm. dengan hal itu gitu loh. Mhm. Sebenarnya kegiatan kita bukan hanya memandang oh ini pada saat ini lagi langka nih misalkan nih minyak nih. Kita bukan hanya itu gitu loh. Sebenarnya banyak hal-hal yang sering kami lakukan, Baik. kegiatan-kegiatan sosial yang kami lakukan gitu kan. Ini cuman karena momennya memang pas lagi apa minyak goreng ini menjadi langka dan itu momen ini kami ambil bekerja sama dengan pihak yang terkait mengadakan kegiatan pasar murah gitu. Dan itu dari IWAPI ada kerjasama dengan retail atau perusahaan minyak gorengnya langsung CPO atau kayak gimana? Enggak, kita kerjasama dengan pihak PT Koperasi Penyedia bahan pokok ya intinya ya. bahan pokok itu. Tapi itu pun harganya kalau Harganya murah. ya. Harganya jadi untuk gula itu 1 liternya 14, bukan, minyak goreng Minyak itu goreng, oke. harganya 1 liter 14.000. Oh, masih satu harga yang ikut pemerintah ya? Iya, terus Biasa dong. gulanya itu harganya 13.500. Nanti didampingi dengan tepung dan juga garam. Nah, Nah, justru malah permintaannya banyak. Satu lokasi itu mintanya minyak disiapkan lebih banyak lagi sekitar 2.000. 2.000 ton? Bukan 2.000 kemasan itu ya? 2.000 dus ya, 2.000 dus. Nah, cuman memang saat ini infonya stok yang ada itu kita dijatahin cuma 1.000 gitu loh. 1.000 dus. Masih kurang sih sebenarnya. Masih kurang. Tapi nanti mudah-mudahan sebelum hari hanya yang 1.000 lagi tuh tersedia gitu loh. Sehingga nanti pada saat kami menggelar pasar murah itu udah tercukupi kebutuhan masyarakat di daerah satu lokasi yang kami laksanakan. Nah, terus yang di lokasi yang kedua juga permintaannya juga, Bu, lebih dibanyakin ya Bu ini stok minyaknya. Ada permintaan begitu ya? Tapi sementara memang kami masih yang di lokasi 1.000, yang di lokasi 2.000. Tapi mudah-mudahan nanti stok yang 1.000 nambah lagi itu bisa mencukupi untuk yang pada saat hari ini. Itu luar biasa Sobat Wipos, upaya dari teman-teman IWAPI ya, yang dibantu oleh Ibu Aida. Jadi jangan khawatir dan manfaatkan momentum itu untuk mendapat ketersediaan itu ya Bu ya. Baik, ini kita langsung ke pertanyaan terus lah Bu. Pokoknya karena ini rame banget. Minyak semua ya.
tentang minyak. Mungkin mereka juga gemes juga Bu ya, anunya. Selain soal oknum, ya Bu, ini dari Fuco apa sih, susah banget membaca, Fucocon, dari Instagram. Sempat beberapa waktu lalu sempat viral info tentang pembelian minyak goreng yang menggunakan syarat kartu vaksin. Menurut Ibu kayak gimana mengenai itu? Sama yang tadi kita bahas mengenai persyaratan-persyaratan Emang bahwa ada? untuk tepat Emang ada? Emang ada? ada Oh. pembahasan. Itu perlu tidak sebenarnya persyaratan-persyaratan begitu kalau menurut Bu Aida? Saya kira nggak perlu lah, Nggak itu perlu kalau terlalu vaksin ya? terlalu apa ya? Lebay kali ya? Terlalu lebay kalau menurut Baik, saya. baik. Nggak perlu pakai gitu. Kalau memang datang udah Beli aja gitu. Iya. Tapi kalau untuk supaya ya kan kita nggak bisa membedakan antara pembeli yang menengah ke atas, pembeli yang menengah ke bawah. Nah, itulah makanya kenapa kita di setiap pasar murah itu selalu melibatkan camat, Oh, lurah, gitu. Baik, dan baik. juga yang di dan juga teman-teman di situ, RT di situ. Jadi Baik. mereka lebih tahu kondisi masyarakatnya yang ada di sana gitu loh. Ya, berarti selalu dilibatkan dong Iya, ya? selalu dilibatkan. Dan Jadi lebih tepat sasaran iya sebenarnya. sebenarnya Lebih sih tepat ya. sasaran.